Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah fardhu Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita siang ini diinisiasi dan diselenggarakan oleh sahabat-sahabat yang bekerja di lingkungan airport Kuala Namu. Orang yang bekerja di airport itu adalah orang yang paling siap menerima perpisahan, karena dia selalu melihat orang pergi silih berganti. Orang yang bekerja di airport, orang yang paling mengerti tentang hakikat hidup, karena hidup itu di detik ini jam 1.30 ini ada orang yang datang, di detik yang sama juga ada orang yang pulang, datang ke dunia, lalu kemudian ada yang meninggalkan dunia. Di detik yang sama ada orang yang menangis karena baru saja lahir. Di kamar sebelah rumah sakit ada orang yang ditangisi karena baru saja meninggalkan dunia. Jadi hakikat hidup ini adalah datang pergi. Dulu yang tinggal di bumi tempat tinggal kita sekarang ini, kakek-kakek kita, habis masa mereka kembang, kuning, layu, mati, muncul bapak ibu kita. Selesai masa mereka, dilanjutkan dengan kita. Kita pun juga sudah mulai petang, dilanjutkan oleh anak-anak kita. Jadi berarti ketika kita memilih hidup, resiko hidup adalah mati. Ketika kita memilih untuk ada, resiko ada adalah menjadi tidak ada. Jadi kalau ada orang yang takut pada tidak ada, takut pada mati, maka sesungguhnya dia tidak fair, tidak bisa menerima dua sisi mata uang. Mata uang itu baru disebut mata uang kalau dia punya dua sisi yang berbeda. Kalau hanya menerima satu, berarti bukan mata uang. Yang satu sisi itu wayang. Kalau mata uang dia dua sisi, begitu juga di hidup ini. Kita hidup siap kita terima, maka mati juga siap kita terima. Untuk apa Allah buat ada hidup ada mati? Jawabannya juz 29 surat yang pertama, surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa dibuat Allah? Ada dua yang berpasangan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji siapa yang paling baik amal. Dunia ini hanya tempat persinggahan sekejap, sementara matahari redup. Orang kalau berjalan panjang panas, maka menunggu perjalanan ini naik onta di gurun pasir, singgah sebentar sebatang pohon kayu rimbun. Ada pohon kayu rindang, berhenti sekejap, sementara matahari redup. Kalau matahari sudah redup, lanjutkan perjalanan. Filosofi di airport, singgah sekejap, sementara pesawat datang. Begitu pesawat sudah datang, say goodbye, kita pun akan meninggalkan. Jadi kalau orang memahami hakikat hidup, man arafat dunia hanat senadanya. Siapa yang tahu hakikat dunia, maka dunia ini ringan bagi dia. Kalau dia senang, dia tak terlalu bangga, karena kesenangan itu juga tak lama. Kalau dia susah, dia tak putus asa, karena kesusahan itu juga tak ada yang kekal abadi. Kalau dia berkuasa, dia tak sombong, karena kekuasaan itu juga sekedip mata. Kalau dia rakyat jelata, juga dia tidak merasa terhina, karena kehinaan itu juga sementara. Kematian adalah obat dari segala macam keluh kesah kehidupan. Makanya orang-orang yang lahir dalam keadaan ayahnya meninggal, ibunya meninggal,
diasuh oleh orang yang sangat kejam, menikah suaminya tak baik, punya anak durhaka, obatnya adalah kematian. Kematian adalah tempat peristirahatan yang terakhir. Jadi hidup ini ada sebagian orang yang putus asa dengan hidup, lalu dia mengatakan, kenapa mesti ada hidup? Hidup ini adalah nikmat. Tidak semua orang hidup. Coba kita hitung-hitung berapa orang yang lahir dengan kita, sama dengan kita, meninggal masa kecil, berapa kematian anak, berapa orang meninggal kecelakaan lalu lintas remaja, berapa orang yang meninggal saat melahirkan. Jadi kalau kita sampai hari ini hidup, ada keinginan Allah di balik rahasia hidup itu. Allah ingin sesuatu dari kita, tapi jangan kita anggap Allah perlu kita. Ini kekeliruan. Seandainya seluruh dunia ini tak ada yang menyembah Allah, Allah tak rugi sedikit. Wa may yanqalibu ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'an. Siapa yang berbalik kepada agama yang lama, murtad, ya na'udzubillah, fala yadurrullaha syai'an. Allah tidak rugi sedikit pun. Wa man kafara, sampai kafir, ingkar kepada Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha terpuji. Wa may yashkur fa inna yashkuru li nafsihi. Orang yang bersyukur, syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Wa may yurid thawabad dunya nutiha. Siapa yang mau dunia, kami kasih dia dunia. Wa may yurid thawabal akhirati nutihi minha. Siapa yang mau akhirat, kami kasih dia akhirat. Wa sanajzis syakirin. Kami hanya akan berikan balasan pada orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hakikat hidup. Banyak orang ketika dia putus asa dengan hidup, lalu dia katakan, aku pun tak mau hidup, aku perlu tak ingin hidup ini. Kenapa hidup mesti ada? Lalu kemudian berapa banyak orang mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Maka dalam Islam diajarkan, la tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Makanya dalam Islam kalau ada orang bunuh diri dengan pisau, maka berarti nanti dia dimasukkan ke dalam neraka, menghunjamkan pisau dari api neraka ke tangkai jantungnya, khalidan mukhallada, kekal selama-lamanya. Kalau ada orang yang terjun dari gedung tinggi bukit, maka nanti dia akan terjun dari bukit neraka, terjun ke dalam lubangnya neraka, khalidan mukhallada, kekal selama-lamanya. Kalau ada orang yang bunuh diri minum racun, maka dia akan menenggakkan api neraka ke tenggorokannya, khalidan mukhallada, kekal selama-lamanya. Bunuh diri bukan akhir dari permasalahan. Orang yang bunuh diri, dia sedang pindah dari masalah kecil ke masalah yang lebih besar. Kalau dianggapnya dunia ini tempat masalah dan dia punya masalah, Allah menyebut masalahnya itu kecil. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ kecil. Kami uji kamu dengan kecil saja. Khauf, takut, cemas, galau, gundah gulana. Wal-ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta, bangkrut, rugi, ditipu orang. Wal anfus, kurang jiwa, sakit, meninggal. Wal amwal, wal anfus, was samarat, kurang buah-buahan, paceklik, kemarau, panen padi gagal, panen jagung hancur lebur. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang yang tetap tegar menghadapi ujian Allah. Kenapa dia kuat? Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika ujian itu datang, dia mampu berkata, inna lillah, semuanya datang dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin canggih manusia modern sekarang menganggap agama tidak perlu, bahkan ada yang meragukan masa depan agama. Selama manusia masih punya otak, masih punya hati, masih punya perasaan, masih ada sedih, masih ada ragu, masih ada galau, masih ada rasa kesepian, masih ada rasa ditinggalkan, maka agama masih tetap eksis. Karena orang akan lari kepada agama.
Ketika dunia ini sudah merasa tidak ramah, maka dia akan menyendiri, mendekatkan diri kepada, di lubuk hatinya yang paling dalam berkata, ada yang berkuasa mengatur kehidupan, tapi dia tak tahu namanya siapa. Andai ada orang lahir di tengah hutan, bapaknya mati, ibunya meninggal, dibesarkan oleh gorila, dia tak mengenal Tuhan. Di dalam lubuk hatinya yang paling dalam dia tetap berkata, ada yang maha kuasa, tapi dia tak tahu namanya siapa. Ada orang ateis, A tidak, T Tuhan, is keyakinan. Ateis orang yang berkeyakinan tak ada Tuhan. Lalu kemudian dia menjumpai Imam Nu'man bin Thabit, terkenal dengan nama Imam Hanafi. Kata dia, Hanafi, ya, aku tak percaya itu ada Tuhan. Kata Imam Hanafi, orang yang tak percaya Tuhan tidak bisa dibacakan ayat, karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita mau membacakan ayat Quran? Ayat Quran datang dari Tuhan, dia tak percaya Tuhan. Maka orang yang tak percaya Tuhan diajak dia berpikir, karena dia punya pikiran. Yang susah itu kalau kita ngobrol sama orang tak punya pikiran, nah itu baik. Kalau dia masih punya otak, bisa diajak bicara. Kalau kau pergi ke tengah laut, sampai di tengah laut datang angin kejang, puting beliung, ombaknya tajam, karangnya, lalu kemudian sampan memecah. Ketika sampan memecah, air masuk ke dalam, dan kau hanya tinggal dengan satu keping kayu. Satu keping kayu di tengah samudera yang luas, kakimu tidak menginjak dasar lautan, tanganmu tak bisa berpegang ke atas, tak nampak daratan, hanya kau saja di tengah laut terombang-ambing. Apakah dalam hatimu yang paling dalam merasakan ada Dia yang Maha Kuasa? Kata dia, kita baru merasakan keberadaan Allah ketika kita sedang susah. Jadi sesungguhnya kalau ada saat-saat tertentu dalam hidup ini kita susah, karena pukulan di kampus, karena di tempat kerja, anak, istri, mertua, tetangga, kawan, sahabat, ekonomi, pukulan itu dibuat seperti kita di tengah laut datang pukulan ombak, supaya kita tidak berpegang pada apapun, kaki tidak menginjak tanah, tangan tak berpegang ke batang kayu, kita hanya berada di tengah lautan. Disitulah kita menyadari ada yang Maha Kuasa, tapi namanya kita tak tahu. Bagaimana cara mengetahui namanya? Allah mengirim Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan nama Dia. Namanya siapa? Pertama kali kita buka Al-Quran, langsung 3 nama dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya 3, sosoknya 1, zatnya 1. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman, sifatnya penyayang. Ar-Rahim, sifatnya juga penyayang. Apa beda Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau ada orang mabuk masih dikasih nyawa, orang berzina masih hidup, orang pakai narkoba masih bisa bernapas, itu karena Rahman. Rahman artinya Allah berikan kasih sayangnya kepada semua orang. Yang taat dengan yang maksiat sama-sama dapat, yang baik dengan yang bakhil sama-sama dapat. Itu namanya Rahman. Tapi kalau ada orang mendapatkan ampunan Allah, itu namanya Rahim. Karena yang mendapatkan Rahim itu hanya orang beriman yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai bunyi ayat itu Bismillahirrahmanirrahim, mati semua pemain Muhammad, mati semua orang yang sakau, mati semua pezina, mati semua LGBT. Apalagi indahnya dunia ini. Kalau semua hanya baik saja, berarti kita sudah di surga. Dunia ini diciptakan Allah bercampur. Ada orang yang baik saja, berarti dia penghuni surga, dia malaikat. Ada yang jahat saja, berarti dia penghuni neraka, dia setan.
Tapi ada orang yang baik, ada orang yang tak baik, ada yang kurang baik, ada yang agak baik, kadang-kadang baik. Nah, inilah dunia. Jadi kalau ada kawan kita itu hampir tak ada baiknya sama sekali, itu memang setan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak mungkin tak ada baiknya. Sebaik-baiknya orang ada tak baik, setak baiknya ada juga baiknya. Inilah dunia, inilah tempat kita sekarang. Jadi banyak orang yang merasa salah tempat. Kenapa orang kita ada baiknya? Kita pun belum tentu juga seperti dipandang orang. Kita belum tentu seperti yang kita pikirkan. Menurut kita yang baik, tapi menurut pandangan orang kita pun ada juga tak baik. Jadi pertemuan ini kita sedang berpikir tentang hidup, bahwa hidup ini pemberian Allah, dimanfaatkan khusus pada bulan yang bulan mulia, bulan Muharram, dan hari ini hari mulia, hari Jumat, dan diberikan Allah di saat yang mulia, yaitu hari Jumat di petang, saat mustajab. Kita diberikan kesempatan untuk sejenak, lebih kurang 60 menit dari jam 1:30 sampai 1:30. Kalau ada yang mesti mendesak, mesti balik ke kantor, silakan, tak masalah. Semua berbalik, tak apa-apa, asal kamera hidup. Jadi bicara